Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah, dan kisah ini gak usah dicari kapan, siapa, di mana, ambil aja hikmahnya pokoknya. Jadi kisahnya ada seorang ustadz ditanya, Pak Ustadz, tetangga saya itu padahal dia santri, dia tuh pengusaha besar, kaya, tapi dia santri, padahal santri loh. Tapi kok setiap minggu tuh shopping ke mall, setiap minggu rekreasi ke warung-warung apa, rumah makan apa. Setiap minggu tuh foya-foya terus dia itu katanya. Dengan tegas, kaget jawaban Ustadz ini dengan tegas. Katanya, justru dia tuh lebih baik daripada orang yang kaya yang di rumah terus katanya. Waduh, ini menggemparkan semua jamaah pada saat itu ya. Kata Ustadz ini justru dia lebih baik daripada orang-orang kaya yang diam di rumah aja, hanya di rumah aja, hanya di rumah aja katanya. Ini sebenarnya perbandingan itu bukan jelek dan buruk ya. Jadi dalam apa ya, dalam bahasa balagoh atau sastra itu ada perbandingan bahasa, tapi sebenarnya tujuannya itu bukan perbandingan. Yang dituju itu ingin membasarkan. Contoh gini, dia lebih baik dari orang kaya yang nggak kayak gitu misalkan. Nah, dia tuh sebenarnya nggak bilang benar dan baik, salah dan benar, enggak. Dia tuh sebenarnya ingin menggedekan orang yang dituju aja, ingin membesarkan orang yang suka pergi ini. Oh, dia tuh baik sebenarnya di hiperbola, tapi bukan berarti yang selain dia tuh buruk, enggak. Sebenarnya itu adalah bahasa. Jadi memaknai bahasa itu ya benar-benar rumit ya, ada ilmunya. Jadi gitulah pokoknya, nggak usah panjang-panjang lah. Nah, jadi intinya bukan untuk perbandingan benar salah, tapi pokoknya orang yang seperti itu bagus, intinya gitu maknanya ya. Nah, ya lama untuk bisa memahami, menangkap itu, sampai ada yang datang sowan ke rumah ustadz itu dan bertanya lebih detail. Ternyata apa, kembali lagi gimana niatnya, kata si ustadz deh. Orang kaya kalau shoppingnya niat berbagi rezeki, perputaran uang, membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan saudaranya, atau bahkan dia di rumahnya punya anak yatim dua lalu disenangkan, selalu shopping segala macam, yang tentunya apa bahasanya, tidak berlebihan ya tentunya ya. Kalau seminggu sekali masih wajar lah, atau seminggu dua kali tiga kali masih wajar. Bahkan kayak Gus Bahas sendiri pernah berpendapat bahwasanya borosnya orang kaya itu berkahnya orang miskin, orang penjual. Jadi gini loh, kalau penjual di pinggir-pinggir jalan itu yang kalau kita lihat tuh suka kasihan. Kalau kita kasih 5.000, dia tuh kadang merasa terhina. Wih, tiba-tiba dikasih 5.000 merasa terhina. Tapi kalau dengan jual beli, dia merasa terhormat. Jual beli, kita beli yang banyak, lalu kita bagi-bagikan kah, kita apa kah, dia terhormat, dapat uang, rezeki banyak. Tapi kalau kita beli kadang terhina, terendahkan, kadang kita merasa bagus, merasa mulia, merasa lebih di atas. Tapi kalau kita beli, transaksinya sama, sederajat. Itu kata beliau, pernah berpendapat seperti itu ya. Jadi orang kaya asalkan borosnya niat membantu orang lain, menghidupkan para pedagang, beli apa sesuatu apa sesuatu apa sesuatu apa, itu bagus. Shopping-shopping ke mall ke apa, asal niatnya bagus. Banyak niat-niat bagus lah. Bukan hanya itu, banyak niat bagus. Ya tadi menyenangkan keluarga, membahagiakan anak, tadabbur alam, segala macam banyak niatnya. Yang jelas tergantung orangnya. Selagi santri bener-bener soleh, ya insya Allah niatnya bagus. Dan ternyata emang bener, setelah disurvei orang itu memang benar-benar santri, lulusan pesantren, dan niatnya juga masya Allah bagus banget. Ketika dia setiap minggu tuh liburan, rekreasi segala macam tuh, dia benar-benar mensyukuri, benar-benar ridho dengan pemberian Allah, syukur segala macam. Dia setiap perjalanan gak lupa ibadah, gak ada masalah, gak niat foya-foya. Foya-foya itu beda loh maknanya. Kalau foya-foya itu benar-benar nafsu, nafsu pengen seneng, nah itu foya-foya berlebihan. Tapi kalau di luar itu ya nggak jadi masalah. Jadi nggak, jangan gampang menilai orang kaya tuh foya-foya lah, enggak. Kadang kadang terjadi loh, pribadi nemuin orang kaya itu ketika di pinggir-pinggir jalan ada orang dagang, itu milih yang sepi. Ada kejadian nyata gitu. Mau berhenti di mana nih ngopi-ngopinya nih? Kang, cari tempat yang sepi Kang, warung yang sepi katanya. Udah lama-lama kebuka. Kenapa alasannya? Karena yang sepi itu berarti dia nggak laku, kasihan katanya. Kita bagi-bagi rezeki. Subhanallah, kan nggak ada yang tahu orang baik mah di mana-mana. Nggak harus pakaiannya pakai sarung. Itu kadang hati-hati mulia itu ada di mana-mana, nggak harus pakai sarung, nggak harus di pesantren. Makanya bergaulnya harus luas. Nah itu pokoknya itu intinya. Disalahpahamin orang kaya ini yang lulusan santri, padahal borosnya orang kaya itu jadi berkahnya para penjual-penjual kecil, dibeli. Kalau ngasih dengan membeli itu beda loh. Kalau ngasih itu ada rasa merasa rendah, terhina, dikasih, disodakohi. Tapi dengan jual beli,
ngasih untung, ngasih laba, ngasih rezeki, tapi terhormat. Stratanya sama, jual beli. Ya itu bagus. Kok gimana kalau kita jual beli tapi nggak butuh, gimana? Ya kita butuh. Butuh membeli untuk dibagikan lagi ke orang lain, butuh sama, butuh pahala. Beli sesuatu, butuh nih. Tapi bukan untuk diri kita, dibagi-bagi lagi ya, sama butuh, nggak apa-apa. Nah jadi ya udahlah, intinya gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Pro kontra silakan lah pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.